sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Kalau terjadi lagi peristiwa buruk di wilayah ini, aku akan muncul dan tidak akan memberi ampun lagi. Sekian. Ada maksud apa menghadang saya? Aku suka kepada seorang raja. Apalagi kalau raja itu sudah jatuh bangkrut. Dari seorang kaya raya, jadi orang miskin. Nona, silakan menghina saya sepuas hatimu. Semuanya aku terima, sebab memang demikian keadaannya. Rupanya jagoan dari Pulau Belitung. Seorang jenis manusia yang cepat putus asa. Pulau Belitung? Aku sudah tahu semuanya. Nama kau yang asli adalah Balong Mangkilang. Setelah jadi raja tidak resmi, namamu kau rubah jadi Raksa Dewa. Sebab kau mengadaikan dirimu sebagai Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Suwarna Dwipa. Tapi kau tidak pantas untuk menjadi seorang raja seperti Prabu Bala Putra Dewa. Kau lebih pantas sebagai kau yang dulu bernama Balong Mangkilang, pemimpin bajak laut, gerombolan penjahat yang menguasai perairan Selat Gaspar dan Selat Bangka. Kau tahu siapa aku yang sebenarnya? Tentu kau masih berteman dengan pendekar Dikjaya itu, Satria dan Mantili. Bukan teman, dan juga bukan musuh. Maksud Nona? Aku kenal betul siapa mereka. Brahma dan Mantili. Yang perempuan memang bernama Mantili, tapi yang laki-laki namanya... Satria adalah nama samaran. Lengkapnya Satria Madangkara, sebab dia Raja Madangkara. Apa? Dia seorang raja? Oh, kau jangan main-main dengan dia. Dia seorang raja yang termasyhur di wilayah Kulon. Seorang raja agung yang ilmu kesaktiannya sulit diukur. Dan Mantili itu adiknya. Pantas. Lalu kau sendiri siapa, Nona? Lasmini. Alangkah bagusnya namamu, Nona. Lasmini. Oh, boleh juga kau sebut aku Kembang Gunung Lawu. Kembang Gunung Lawu. Apakah itu julukan Nona? Ya, sebab aku tinggal di Gunung Lawu. Lalu apakah maksud Nona yang sesungguhnya mencegat saya di tempat ini? Sudah aku katakan, aku suka kepada bekas seorang raja yang bangkrut. Iya. Saya juga senang bersahabat dengan Nona. Karena aku cantik dan menggairahkan, sehingga kau ingin bersahabat dengan aku? Nona Lasmini, saya sedang berduka. Hati saya sedih sekali. Teman-teman saya mati semuanya, dibantai oleh Brahma dan Mantili. Saya tidak tahu akan kemana. Bertemu dengan Nona, rasanya hati saya jadi terhibur. Enak saja kau ngomong. Memangnya aku gadis penghibur? Jangan salah terima, Nona. Maksud saya, sekarang saya punya teman lagi. Kenapa kau tidak pulang saja? Kembali ke Pulau Belitung. Untuk apa, Nona? Di sana pun sudah tidak akan memberikan harapan apa-apa kepada saya. Kenapa kau tidak mengasingkan diri, lalu memperdalam ilmu kedikjayaan, kemudian turun gunung dan membalaskan sakit hatimu kepada Brahma dan Mantili? Saya tidak sakit hati kepada mereka dan juga tidak dendam, sebab mereka yang benar dan saya yang salah.
Jadi saya akan melupakan mereka. Lalu ingin mencari suasana baru. Itulah makanya saya ingin ikut dengan Nona. Jadikanlah saya budak Nona, jongos atau pelayan yang akan meladeni Nona. Sampai begitu, Raksadewa. Kasihan. Betapa kau terlalu merendahkan dirimu. Saya sekarang bukan apa-apa, Nona. Sudah bosan jadi pemimpin. Sebab tidak berbakat. Dan saya tidak mau tahu tentang kau. Apakah kau dari golongan hitam atau dari golongan putih? Saya membutuhkan teman. Hanya itu, Nona. Rupanya kau jenis manusia yang tidak tahan hidup menyendiri. Benar, Nona. Saya bisa mati berdiri kalau disuruh hidup sendirian. Benar kau tidak peduli aku jenis perempuan macam apa? Iya. Baik, ikut aku. Bagaimana, Pungut? Beres, Raden. Bekas pasukan keraton sudah dilucuti. Semua jenis senjata sudah dikumpulkan. Apakah akan dibakar atau dikubur di dalam tanah, Raden? Lebih baik dikubur. Sebab kalau dibakar, belum tentu semuanya hancur. Tapi kalau dikubur di dalam tanah, dalam jangka 1 tahun, segala jenis senjata, pedang, tombak, panah, perisai, dan sebagainya, tentu akan menjadi barang rongsokan yang rusak sama sekali. Baik, Raden. Apa sebaiknya dibagi-bagikan saja kepada rakyat? Untuk apa, Pak? Rakyat dilatih perang, jadi kalau ada musuh, bisa mempertahankan diri. Jangan, banyak bahayanya. Aku benar-benar sudah kapok. Tidak mau lagi aku melihat kekerasan. Lebih baik kita mengalihkan perhatian kepada pertanian. Mengurus sawah, damai dan tentram. Kalau ada musuh bagaimana? Misalnya kedatangan manusia-manusia durjana seperti Raksadewa dan komplotannya itu. Saya yakin Raden Satria tidak akan berpangku tangan. Bukankah begitu, Raden? Iya, dengan cepat aku bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di sini. Apa tidak sebaiknya kerajaan Mamrati ini tidak dibubarkan saja, Raden? Tetap ada, dan kau Pungut yang jadi rajanya. Aku jadi raja? Ya. Kau ngomong tidak pakai pikiran, Pak Akot. Jadi kepala regu pasukan pengawal saja aku tidak beres. Apalagi jadi raja. Maksudku begini. Kau jadi raja, tapi di bawah pengawasan Raden Satria. Aku setuju saja, tapi jangan aku yang jadi raja. Aku menolak mentah-mentah. Lalu siapa yang jadi raja? Aku sendiri tidak mau. Dan tidak mungkin bisa. Sebab aku petani kecil, tidak punya kepandaian apa-apa. Pak Akot. Ya. Mendirikan sebuah kerajaan itu tidak mudah. Syarat yang utama ada 3. Yaitu harus ada tempatnya. Lalu harus ada rakyatnya. Kemudian harus ada rajanya berikut para bawahannya. Bukankah kita sudah punya 3 syarat itu? Tempatnya sudah ada di sini. Rakyatnya juga sudah ada. Penduduk Mamrati ini banyak sekali. Kemudian rajanya bisa dipilih. Begitu pula para bawahannya. Benar. Akan tetapi sebenarnya ada syarat lain yang amat penting. Yaitu seorang raja yang mampu mengendalikan rakyat dan kerajaan. Nah, saya lihat di sini. Maaf, di sini belum kelihatan ada orang yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau dipaksakan, akan makan waktu yang lama. Dan bahkan bisa menimbulkan rasa tidak puas. Akhirnya sering terjadi bentrokan-bentrokan yang kemudian menjadi perpecahan. Selanjutnya, rakyat dan kerajaan menjadi terbengkalai. Bagaimana kalau Raden saja yang jadi raja? Semua rakyat di sini takut kepada Raden. Raden terlalu sakti. Tidak akan ada yang berani menantang kepada Raden. Tunduk kepada raja karena takut adalah salah. Sebab di akhir kemudian hari, pasti akan timbul perasaan berani. Dan perasaan berani ini akan berkembang menjadi sebuah keinginan untuk menentang. Nah, yang begini inilah yang paling berbahaya. Sebab bisa menjadi sumber perpecahan. Jadi seharusnya tunduk kepada raja. Karena pasrah dan ikhlas tanpa pamrih. Didukung rasa cinta kepada raja.
barulah semuanya akan berjalan dengan lancar. Melihat Raden yang saya yakin, Raden seorang keturunan bangsawan. Pasti Raden memiliki kepandaian dalam mengatur kerajaan. Nah, saya rasa tidak ada masalah lagi. Tidak aku pungkiri. Aku memang keturunan bangsawan. Tapi aku sudah bersumpah. Seluruh hidupku aku dharma baktikan kepada jiwa pendekar. Aku akan terus mengembara, menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampai aku tua dan tidak sanggup lagi melangkahkan kaki. Atau kalau aku sudah mati, barulah aku akan berhenti. Kami tidak berani memaksa Raden. Jangan terlalu muluk-muluk. Punya cita-cita setinggi langit itu bagus. Tapi jangan lantas melambung-lambung. Sebab bisa menjadi... Karena segala sesuatu yang sekarang nampak besar dan megah selalu dimulai dari sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan dalam arti yang luas, yang bukan hanya nampak oleh mata biasa, melain juga yang nampak oleh mata batin. Nah, mulailah dengan membangun sebuah desa. Lalu dipelihara dengan tekun dan penuh kesungguhan hati. Dirawat sebaik-baiknya. Nanti kalau ada kemungkinan untuk dikembangkan, kembangkanlah. Tapi jangan tergesa-gesa. Perlahan-lahan saja. Sejalan dengan itu, belajar. Belajar dan belajar terus, tanpa henti dan tanpa kena lelah. Belajar dari pengalaman, maupun belajar dari buku penuntun, atau dari orang-orang yang lebih mengerti. Maka ketika desa itu berkembang menjadi suatu wilayah yang luas dan kuat, kalian sudah siap untuk mengendalikannya. Benar. Memang benar. Memang harus begitu. Terima kasih, Raden. Mata kami sekarang sudah terbuka. Kakang Brahma, kita sudah berada jauh di luar batas kota. Apakah Kakang akan melakukan perjalanan pulang ke Madangkara dengan melipat gandakan kecepatan? Apakah kau sudah ingin lekas sampai di Madangkara? Iya, saya kangen sama Paksi. Marilah. Aku juga ingin lekas menggendong Wanapati. Sebentar, Kakang. Ya? Arya Balangah dapat menjinakkan sinar pedang perak. Sebab dia memiliki aji aling-aling. Jenis ilmu kadikjayaan apa itu, Kakang? Sejenis ilmu kontak pandang. Ilmu kontak pandang? Ilmu itu mengandalkan kepada kekuatan pandangan mata. Dengan tatapan mata dia bisa melumpuhkan musuh. Paling tidak mempengaruhi musuh. Latihannya adalah memandang matahari dari sejak terbit sampai terbenam. Benar-benar ilmu kilat. Menatap matahari dari mulai terbit sampai terbenam. Pantas dia tidak silau matanya oleh sinar pedang perak. Rupanya latihan memandang matahari. Tuh Pak Rido. Jano, dari sawah, Iya, tumben masih sore, warung sudah ditutup, Pak. Sepi, dan mendung. Sepertinya mau turun hujan besar. Iya ya, mari Pak, Bu. Ya. Pak, itu, Denayu Lasmini. Iya benar. Sedang berjalan berdua dengan seorang laki-laki menuju ke sini. Ayo cepat sambut. Iya. Dan Ayu Lasmini. Silakan mampir, Dan Ayu. Warung kau sudah mau ditutup. Menyuruh aku mampir. Untuk Dan Ayu akan saya buka lagi. Tidak usah. Sehabis menempuh perjalanan jauh begitu. Iya. Hari sudah sore, mendung. Mungkin akan turun hujan. Sebaiknya beristirahat di rumah saya. Rumah saya besar, kamarnya banyak. Baik, sediakan kamar yang paling bagus. Siapkan makanan dan minuman yang lezat. Oh, tentu Den Ayu, tentu.
Ayo Raksa, makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya. Di sini semuanya gratis. Ya, Lasmini, bukan hanya di desa ini, tapi di beberapa desa yang kita lalui, sikap para penduduk sangat hormat kepada kita. Bahkan terlalu berlebihan, sehingga nampak suatu sikap yang dilandasi oleh rasa takut. Aku penguasa di wilayah ini. Penguasa? Ya, desa-desa di wilayah ini, penduduknya takut sama aku. Kalau aku datang, aku dihormat seperti putri raja. Kau dengar bukan? Mereka menyebut aku Den Ayu. Den Ayu Lasmini. Aku memang Ayu. Hebat juga kau. Lama-lama kau bisa mendirikan kerajaan di sini dan jadi ratu. Nanti, pelan-pelan. Apakah kau di wilayah ini pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat rakyat di sini ketakutan? Iya. Aku pernah mengobrak-abrik gerombolan perampok yang bercokol di desa ini. Dan juga aku tundukkan jago-jago yang berkuasa di desa-desa lainnya. Selain itu, wilayah ini adalah berada di dalam jangkauanku. Sebab berada di kaki Gunung Lawu. Kalau begitu, kita sudah sampai. Iya, kita sudah sampai di kaki Gunung Lawu. Besok pagi, kita naik ke puncak. Ya. Pak, Den Ayu Lasmini sudah tidur? Sepertinya belum. Tadi masih kedengaran bercakap-cakap dengan temannya itu. Pak, setiap Den Ayu Lasmini lewat di sini atau singgah, mesti ganti laki-laki. Tidak pernah membawa laki-laki yang sama. Ganti-ganti terus ya. Memang sudah begitu wataknya. Gemar berganti-ganti laki-laki. Sayang ya, wanita cantik, muda, seperti itu, sakti lagi. Punya kelakuan yang tidak baik. Alah, jangan mengurusi orang lain. Urus saja diri kita sendiri. Iya. Kau ngantuk, Raksa Dewa? Ya. Sama. Aku juga ngantuk. Mau tidur? Ganti baju dulu ah. Edan, ganti baju di depan mataku. Wah, seenaknya saja membuka pakaian, lalu diganti dengan baju yang tipis. Apakah si Lasmini ini tidak malu sama aku? Laki-laki yang baru dikenalnya. Atau bagaimana kalau ada yang lihat? Sebab di sini, di ruangan tengah, terbuka lebar-lebar dari pandangan orang. Kenapa kau memalingkan muka, Raksa Dewa? Malu? Atau... Seharusnya kau yang malu, tapi... Iya, kenapa aku yang jadi malu? Selamat malam. Selamat tidur. Iya, selamat tidur. Gila. Pintu kamar Lasmini dibiarkan saja terbuka lebar-lebar. Dan Edan, dia tidur seenaknya. Aduh, pakaiannya tersingkap. Waduh, sialan. Darah laki-lakiku jadi mendidih. Aduh, apakah dia sengaja menantang aku? Tidak. Aku tidak akan berbuat kurang ajar kepada dia. Sebab aku belum tahu sampai di mana tingkat kehebatannya. Bisa-bisa aku bentrok dan terjadi keributan. Aku jadi gugup tidak keruan. Lebih baik aku masuk ke kamarku dan tidur. Persetan dengan Lasmini yang memancing untuk berbuat yang tidak-tidak. Daun sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.
Laga Rena Mahawijaya. Persetan dengan Lasmini yang memancing untuk berbuat yang tidak-tidak. Hei! Aduh! Pak Rido? Kau mau apa masuk ke kamarku, Pak Rido? Mau mengambil sesuatu yang ketinggalan. Ada apa? Ada apa? Bu Rido? Kenapa kau masuk ke kamar Den Ayu Lasmini, Pak? Aku mau ngambil sarung ketinggalan di kamar ini. Bohong! Kau mau? Tua-tua keladi, mata keranjang. Telingaku jangan dijawab. Bisa putus telingaku ini. Ayo sekalian, ayo. Tua bangka masih mengintip daun muda. Jasa kedengar diri. Ada-ada saja. Pak Rido itu sudah pikun, masih saja ngiler. Kau yang kelewatan, Lasmini. Kau membiarkan pintu kamarmu terbuka, mablak, lebar-lebar. Lantas kau tidur seenaknya. Tentu saja, siapapun juga bisa melihatmu. Dan rupanya, Parido si tua bangka itu tidak tahan. Aku memang biasa begitu. Sudah menjadi kebiasaan. Iya, kau biasa. Tapi orang lain yang tidak biasa mengundang minat. Kau juga? Ya, begitulah. Jangan bergurau melulu. Tuh lihat, guru kita datang. Lihat itu guru kita. Tuh, sedang berjalan ke sini berdua dengan laki-laki. Kalau melihat laki-laki, kalian ini mesti ribut. Kok kumpul-kumpul, ngobrol, bercanda? Kenapa tidak berlatih? Baru saja kami selesai berlatih, guru. Oh ya? Ini temanku, Raksa Dewa. Boleh juga. Ayo sudah. Aku mau istirahat. Capek. Bukan main. Muridmu banyak. Semuanya perempuan. Iya, aku tidak menerima murid laki-laki. Tidak menerima murid laki-laki, tapi menerima tamu laki-laki. Begitu. Tamu dan murid kan lain. Sebuah perguruan perempuan memang lain. Rapi, bersih, teratur. Rumah padepokan itu sederhana tapi asri. Halamannya ditumbuhi berbagai tanaman hias yang indah. Sekilas bukan seperti sebuah padepokan, tapi sebuah pasanggrahan. Tempat istirahat kaum bangsawan yang sejuk dan nyaman. Iya. Tapi aku tidak pernah menyuruh murid-muridku menghiasi padepokan ini. Itu semua atas kemauan murid-muridku sendiri. Padepokan ini kau namakan apa, Lasmini? Perguruan Anggrek Jingga. Bagus sekali nama itu. Tapi kenapa tidak dinamakan saja Padepokan Gunung Lawu? Bukankah letaknya ini di lereng Gunung Lawu? Yang menamakan itu bukan aku, tapi murid-muridku sendiri. Mungkin karena di sekitar sini banyak pohon anggrek yang berwarna jingga, maka dinamakan saja Perguruan Anggrek Jingga. Seharusnya kau berpakaian warna jingga. Sesuai dengan nama perguruanmu. Bukan berpakaian merah-merah seperti itu, Lasmini. Warna kesayanganku merah. Tapi pakaian seragam murid-muridku berwarna jingga. Hanya aku yang berpakaian merah. Ya, sekalian untuk membedakan antara aku sebagai guru dan mereka sebagai murid. Ya. Dia sedang duduk di bawah pohon tuh. Yuk, kita deketin. Ayo. Selamat siang.
biasa saja. Oh, teman istimewa. Kalian sudah lama jadi murid Lasmini? Lumayan, 3 tahun. Sudah bisa apa? Oh, sudah bisa berkasih-kasihan. Waduh. Kalian ini kembar ya? Iya. Yang mana kakaknya? Yang mana adiknya? Yang mana saja sama. Aduh. Kamu siapa namanya? Saya Dewi 1. Dewi 1. Kok pakai angka 1? Soalnya nama saya Dewi 2. Aduh, jadi cubit. Supaya gampang. Supaya gampang membedakannya. Yang ini Dewi 1, yang ini Dewi 2. Aduh, cubit. Iya, begitu ya. Kalian pernah turun gunung? Belum. Kenapa? Nanti kalau guru sudah mengizinkan kami turun gunung, kami baru akan turun gunung. Tapi pernah sekali. Cuma hanya sampai di desa Ngampi. Desa Ngampi itu kan dekat sekali. Iya. Yang itu kan di kaki gunung Lawu itu kan? Iya. Waktu itu desa itu ada tontonan. Tontonan apa? Tontonan sandiwara. Kami mengamuk. Mengamuk? Berkelahi dengan anak-anak muda berandalan. Wah. Kalian diganggu oleh pemuda berandal? Bukan kami yang diganggu. Siapa? Tapi kami yang mengganggu mereka. Ada yang kami gigit. Maksudmu? Guru Lasmini memperbolehkan kami menonton desa itu. Lalu kami nonton rame-rame. Nah, ada sekelompok pemuda sedang minum-minum di warung minuman. Lalu kami ganggu. Mereka menghina kami, malah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Langsung saja kami sikat, berantakan, kabur semua. Waduh. Kalian ini memang berani, tidak malu-malu. Kalau malu-malu, nanti tidak kebagian. Iya kan? Kamu sudah tua ya? Iya. Umurmu berapa? Waduh, 45 tahun. 45 tahun sih masih muda. Sedang-sedangnya. Sedang-sedangnya. Waduh. Sedang-sedangnya apa ini? Aduh. Jangan kuat-kuatnya. Bukan main. Berani benar garis-garis ini. Aduh. Guru? Kenapa kalian ada di sini? Ayo, pergi sana. Berlatih dengan teman-temanmu yang lain. Baik, Guru. Mari Raksa Dewa. Enak saja. Raksa Dewa. Paman Raksa Dewa begitu. Iyalah, Paman Raksa Dewa. Ayo, sana. Iya, Guru. Guru serakah. Apa? Serakah? Ingin dikuasai sendiri? Kami tidak kebagian. Ayo, genit. Muridmu itu berani, lincah, waduh, dan genit ini. Ya, kadang-kadang aku pusing mengatur mereka. Ya, semua itu bagaimana gurunya? Maksudmu? Kau juga tidak ada bedanya dengan murid-muridmu, bahkan lebih. Besok pagi-pagi sekali, kami semua akan pergi ke sana. Kemana? Kau lihat puncak yang itu? Yang terselubung kabut itu? Iya, itulah Cemoro Sewu. Ada apa di sana, Lasmini? Ada pohon cemara. Banyak sekali. Mungkin jumlahnya 1000 pohon. Makanya dinamakan Cemoro Sewu. Ada apanya di Cemoro Sewu itu? Tempat kami melakukan ujian. Ujian? Iya. Kalau aku menguji murid-muridku, ya di sana itu. Di Cemoro Sewu. Ilmu apa yang kau uji kepada murid-muridmu di sana itu? Jurus kembang 1000. Jurus kembang 1000? Jurus melemparkan bunga anggrek. Oh, rupanya senjata andalan kau dan murid-muridmu adalah bunga anggrek yang dipergunakan sebagai senjata rahasia. Iya. Wah, bukan main. Meriah sekali. Padepokanmu ini berbeda dengan padepokan-padepokan lain yang pernah aku jumpai. Bedanya bagaimana? Sebuah padepokan biasanya sunyi. Suasananya hampir selalu dalam keadaan sepi. Tapi di sini sebaliknya,
ramai, hiruk pikuk. Tiap hari murid-muridmu selalu dalam suasana riang gembira. Semuanya senang menyanyi dan menari. Aku tidak mau sama dengan orang lain. Aku harus lain dari yang lain. Aku mendidik murid-muridku bukan untuk menjadi orang yang pemurung, tapi periang. Dalam keadaan apapun harus selalu gembira. Ya. Aku senang melihat murid-muridmu yang sedang berpesta pora itu. Oh, mereka menyanyi, menari, mengelilingi api unggun. Wah. Kami sering mengadakan acara seperti itu. Terutama kalau mau menghadapi ujian. Ya. Besok mereka akan menempuh ujian. Dan malam ini mereka berpesta, bersukaria. Hei, sudah makan. Anggur, jangan lupa anggur. Guru, santapan sudah matang. Sebagai kehormatan, silakan guru mencicipi terlebih dulu. Baru nanti kami bersantap bersama. Baik, tapi kali ini kita punya tamu. Nah, sebaiknya tamu yang membuka santapan malam ini, bukan? Benar. Ayo Paman Raksadewa, silakan mencicipi hidangan ini. Jangan takut, Raksa. Itu bukan daging racun, tapi daging rusa. Rusa? Iya Paman, setiap kami mengadakan pesta, kami selalu membakar daging rusa. Dan tadi siang kami menangkap 1 ekor, gemuk sekali. Tentu dagingnya lezat. Silakan Paman. Ini pisaunya Paman. Potong yang besar supaya kenyang. Baik. Ya. Aduh. Benar-benar lezat sekali ini. Daging rusa guling nih ya. Ini minumannya Paman. Anggur yang istimewa, buatan kami sendiri. Aduh, benar hebat. Kalian bisa membuat anggur sendiri ya? Kami kan serba bisa. Syukur. Aduh. Aduh, minuman keras. Tapi kan lezat. Kalian biasa minuman keras seperti ini? Ya, hanya kalau sedang pesta saja. Bukan main. Nah, Paman Raksadewa sudah makan daging dan minuman kehormatan. Aku juga sudah. Jadi kalian boleh kembali ke tempat pesta. Baik, Guru. Gila. Laki-laki saja kalau minum anggur keras seperti ini, 2 cawan bisa mabuk. Tapi murid-muridmu enak saja seperti minum air biasa. Kuat benar mereka. Kami sudah biasa minum anggur keras seperti ini. Guru dan tamu kita sudah membuka makanan dan minuman pesta. Sekarang giliran kita. Raksadewa, bangun. Aduh, masih gelap sudah dibangunkan. Ini sudah hampir pagi. Kita harus segera berangkat ke puncak Cemoro Sewu. Aduh, ya baik. Kau berpakaian putih-putih. Biasanya kau berpakaian merah-merah. Iya. Setiap melakukan ujian di Cemoro Sewu, aku selalu berpakaian putih-putih. Begitu pula murid-muridku. Semuanya berpakaian putih-putih. Di pagi hari, Cemoro Sewu penuh dengan kabut putih. Maka karena kami berpakaian putih-putih, kami bisa menyatu dengan kabut. Dan sulit dilihat dan dikenali. Oh, penyamaran? Iya. Iya, baik. Kau rupanya biasa bangun siang. Dibangunkan sepagi ini, susah banget. Kelamaan jadi raja di Mamrati. Jadi orang senang. Kita sudah sampai. Inilah puncak Cemoro Sewu.
banget. Aduh, semuanya nampak samar-samar. Sebab tempat ini penuh dengan kabut. Aduh. Hah? Di sana banyak orang. Apakah itu murid-muridmu? Semuanya berpakaian putih-putih. Ya, murid-muridku sudah siap untuk mengikuti ujian. Murid-muridmu sudah ada di sini. Kapan mereka berangkat dari Padepokan? Tadi malam. Waktu dini hari mereka sudah berangkat ke sini. Aduh, dingin. Wah, mengagumkan sekali. Dari malam aku melihat mereka menari-nari, menyanyi, bersukaria. Tapi sekarang semuanya sudah siap siaga, berjajar dengan rapi, bersikap sungguh-sungguh, dan wajah mereka nampak angker, berbeda sekali dengan hari-hari biasanya. Aduh, penuh ceria. Kami tahu membedakan kapan waktu bersukaria dan kapan waktunya berlatih dan kapan waktunya ujian, kapan waktunya bergurau dan kapan waktunya bersungguh-sungguh. Aduh, bagus. Mulai! Mereka saling serang dengan melontar-lontarkan bunga anggrek. Tubuh mereka belompatan ke sana kemari, berkelebat-lebat. Sekali, aduh, bagaikan puluhan burung belibis. Daun Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Pertarungan seperti begini sulit sekali, sebab penuh dengan dan semuanya Lausmini, waktu kemarin Dewi Kembar berlatih. Dewi Kembar? Siapa Dewi Kembar? Dewi 1 dan Dewi 2. Karena mereka bersaudara kembar, aku namakan saja Dewi Kembar, supaya mudah menyebutnya. Wah, bagus juga nama itu. Selama ini aku memanggil mereka Dewi 1 dan Dewi 2. Kalau dipanggil satu persatu tidak apa-apa, memakai sebutan Dewi 1 dan Dewi 2. Tapi kalau mau memanggil mereka dua-duanya sekaligus, kan lebih singkat kalau dipanggil Dewi Kembar. Ya, kau benar. Lalu? Waktu kemarin pagi, aku melihat mereka berlatih menyerang musuh dengan mempergunakan bunga anggrek jingga. Bunga anggrek itu menancap pada batang kayu dalam sekali. Tapi waktu ujian di Cemoro Sewu, murid-muridmu yang terkena gempuran bunga anggrek kok tidak apa-apa.
Hanya bajunya saja yang berbercak merah. Sebab yang dipergunakan bukan bunga anggrek. Bukan bunga anggrek. Lalu apa? Kanji. Kanji. Kanji digodok, dicampur dengan sepuhan berwarna merah, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil yang beratnya harus sama dengan berat sekuntung bunga anggrek jingga. Sehingga tidak membahayakan bila mengenai tubuh manusia. Pinter. Kakang Brahma, itu Gunung Karang. Kita sudah dekat ke Madangkara. Iya. Kakang? Kakang Brahma, kenapa sih diajak bicara acuh tak acuh? Kau lihat di bawah sana itu. Mana, Kakang? Di kaki Gunung Karang itu. Sebelah timur. Hai, sebuah iring-iringan. Iya. Iring-iringan manusia. Tapi belum jelas. Apakah sebuah pasukan perang ataukah iring-iringan orang-orang biasa? Mari kita dekati. Baik. Pekerja, buru-buru pembuat bangunan, Kakang. Iya. Iring-iringan itu laki-laki semuanya. Membawa cangkul, linggis, garpu tanah, gergaji dan sebagainya. Jadi sudah jelas iring-iringan itu adalah rombongan para pekerja. Kenapa dikawal oleh pasukan Tajik Nasing? Maksudmu? Yang mengawal rombongan itu bukankah pasukan kerajaan Tajik Nasing? Benar. Jadi, apakah rombongan itu para pekerja paksa yang akan dipergunakan oleh pihak kerajaan Tajik Nasing? Melihat keadaan rombongan itu, nampaknya mereka bukan mau berangkat, tapi mau pulang. Pulang dari tempat bekerja. Tajik Nasing sedang membuat pekerjaan apa ya? Sampai mempergunakan pekerja paksa ribuan orang. Aku malah menduga mereka baru pulang dari Pajajaran. Dari Pajajaran? Bukankah saat ini Pajajaran sedang giat-giatnya merampungkan beberapa buah pekerjaan besar? Apalagi yang akan dikerjakan oleh Prabu Siliwangi? Bukankah dua buah pekerjaan raksasa yang paling utama, yaitu pembuatan ibu kota kerajaan Pajajaran dan pembuatan dermaga-dermaga pelabuhan sudah rampung? Ya, aku juga belum tahu. Pekerjaan raksasa apa lagi yang akan atau sedang dikerjakan oleh Prabu Siliwangi bersama rakyat Pajajaran. Nah, marilah kita tanyakan kepada mereka, rombongan pekerja itu. Apakah tidak akan jadi penyakit, Kakang? Maksudmu? Hubungan kita dengan orang-orang Tajik Nasing kurang baik. Jadi mungkin saja sikap dan tanggapan mereka akan tidak begitu baik kepada kita. Lalu kita tersinggung. Akhirnya terjadi bentrokan. Aku rasa tidak akan begitu, Mantili. Ya, baiklah. Tapi tunggulah sebentar lagi. Kenapa? Tunggu sampai mereka tiba di dataran Barangan itu. Sebab sudah bisa dipastikan, di dataran Barangan itu, mereka akan berhenti untuk istirahat. Karena di situ ada sebuah telaga yang besar. Sehingga mereka bisa mandi atau masak perbekalan makanan. Iya, Kakang. Sampurasun. Rampes. Saudara Kepala Regu Pasukan Pengawal. Benar, Dari kerajaan Tajik Nasing, bukan? benar. Kenapa kau bertanya? Dan siapa kau? Datang dari mana dan kenapa mendatangi kami? Aku Mantili. Sudah aku duga. Aku mau tanya, Silakan. rombongan ini rombongan rakyat Tajik Nasing, bukan? Benar. Apakah mau berangkat atau baru pulang? Pulang dari Pajajaran. Pekerjaan apa di Pajajaran itu? Membuat bendungan raksasa. Bendungan raksasa. Iya, Kalian sudah pulang. Berarti sudah selesai pembuatan bendungan itu? belum. Belum. Batas waktu kerja kami sudah selesai. Lalu digantikan oleh para pekerja dari Japura dan Ajong Kidul. Begitu. Ya sudah. Orang-orang Madangkara berkawan dengan orang-orang Pajajaran. Iya. Lalu? Katakan kepada orang-orang Pajajaran, jangan sok gagah-gagahan. Kalau membuat pekerjaan yang biasa saja, jangan sampai minta bantuan tenaga kerja dari kerajaan lain. Itu bukan urusanku. Itu urusan Pajajaran. Lagi pula, kerajaan Tajik Nasing bawahan kerajaan Pajajaran. Jadi sudah sepantasnya kalian sebagai kerajaan bawahan mengirimkan rombongan pekerja. Kau jangan bicara sembarangan. Menyuruh aku segala macam. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, hah? Cuma kepala regu saja bertingkah. Sekali lagi mulutmu bicara tidak sopan, aku hajar. Aku obrak-abrik semuanya. Aku hancurkan sampai habis. Sudah. Maafkan teman saya Kepala Regu ini dan Ayu. Maklumlah, kami sangat letih sehabis menempuh perjalanan jauh. Untung aku sedang malas membunuh orang. Kalau tidak...
sudah aku potong leher kau. Iya, Den Ayu. Sekali lagi kami mohon maaf. Kamu ini bagaimana, Situ? Itu kan Mantili, si pedang setan. Aku sedang pusing, Pong. Berapa bulan meninggalkan rumah. Mana rombongan itu tidak bisa diatur lagi. Seenaknya saja. Bukan kau saja yang letih, Tul. Kita semuanya. Jadi meskipun dalam keadaan bagaimana, tetap harus bisa mengendalikan diri. Coba tadi kalau Mantili sedang datang kumatnya. Kita semua bisa dibabat. Jangankan kita yang cuma 10 orang pasukan. 3 kali lipat lebih dari ini bisa dihancurkan oleh dia. Iya. Kakang Brahma. Nah, apa kata mereka? Kenapa wajahmu muram begitu? Ada yang tidak beres? Hampir saja aku tumpas pasukan pengawal Tacik Nasing itu. Loh, memangnya kenapa? Seperti yang saya katakan kepada Kakang, bahwa sikap orang-orang Tacik Nasing kepada kita, orang-orang Madangkara, selalu tidak mengenakan hati, menyebalkan. Kau ini, Mantili, cuma seorang kepala regu kau layani. Malu kan dengan kedudukanmu sebagai orang kedua tertinggi di Madangkara? Itulah, kalau tidak karena kedudukan saya sudah mengamuk tadi itu. Sudahlah, lupakan itu. Sekarang apa kata mereka tentang iring-iringan itu? Dugaan Kakang Brahma benar, bahwa di Pajajaran sedang sibuk membuat pekerjaan raksasa. Dan pekerjaan raksasa itu ialah sebuah bendungan yang sangat besar. Sebuah bendungan raksasa. Pajajaran mengerahkan puluhan ribu pekerja. Maka kerajaan-kerajaan bawahan tidak luput dari keharusan mengirimkan para buruh pekerja. Seperti tadi itu, mereka orang-orang Tacik Nasing yang selama 3 bulan lebih berada di Pajajaran bekerja di bendungan raksasa itu. Tapi mereka sudah pulang. Apakah pekerjaan raksasa itu sudah selesai? Belum, Kakang. Mereka pulang karena batas waktu mereka sudah habis. Selanjutnya digantikan oleh rombongan pekerja dari Japura dan Acong Kidul. Iya. Bendungan raksasa itu pasti sangat megah, Kakang. Sebab melibatkan puluhan ribu pekerja dari berbagai kerajaan bawahan. Rupanya Prabu Siliwangi sama sekali tidak meninggalkan budaya rakyat Pajajaran yang asli, yaitu pertanian. Bahkan bidang pertanian itu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan bidang-bidang lainnya, sehingga perlu membuat sebuah bendungan raksasa. Prabu Siliwangi memang orangnya tidak bisa diam. Selalu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan saya yakin, setelah bendungan raksasa itu selesai, akan ada lagi pekerjaan raksasa lainnya. Tidakkah kau tanyakan kepada pasukan pengawal Tacik Nasing itu? Apakah bendungan raksasa itu sudah diberi nama? Tidak, Kakang. Sebab saya keburu jengkel. Kalau kelamaan, bisa marah betulan. Baiklah. Sekarang kita pulang ke Madangkara. Setelah itu aku akan langsung ke Pajajaran, menemui Prabu Siliwangi. Baik, Kakang. Ilmu kadikjayaan yang paling tinggi. Intisari dari ketiganya sudah aku kuasai. Intisari ajian serat jiwa, intisari ajian waringin sungsang, dan intisari ilmu lampah lumpuh. Dan sekarang, ketiga intisari itu akan aku gabungkan sekaligus. Hirat! Alangkah mengerikan, bumi berguncang seperti terjadi gempa bumi. Sekarang siapa yang akan bisa menandingi Lasmini? Akulah sekarang tokoh nomor 1 di kolong jagat. Semua tokoh-tokoh rimba persilatan kelas 1, semuanya harus bertekuk lutut kepadaku. Lasmini, si kembang Gunung Lawu, juga Brahma. Ya, Raja Agung Brahma Kumbara harus bertekuk lutut kepadaku. Wah, kau akan merajai rimba persilatan, Lasmini. Ya, sepanjang hidupku, aku selalu menderita. Tidak pernah aku mengenyam kepuasan hidup, karena tidak pernah jadi orang nomor 1. Tapi
Tapi sekarang, aku sudah bisa jadi orang yang nomor 1. Semua harus mengakui itu. Semua harus mengakui Lasmini. Lasmini nomor 1. Itulah Gunung Sabah. Puncaknya sudah kelihatan. Ada apa di sana? Di sana ada guru besar padepokan Gunung Sabah, yaitu Panembahan Pasupati. Kau akan menentang dia? Ya. Kenapa yang kau tentang pertama-tama Panembahan Pasupati? Apakah dia seorang tokoh nomor 1? Ya. Dialah yang menciptakan ajian Waringin Sungsang. Sebuah ilmu kadikjayaan yang tiada tara, yang bisa mengalahkan ajian Serat Jiwa. Oh, benarkah? Ya. Murid utama Panembahan Pasupati yang bernama Ki Jara berhasil mengalahkan Brahma dengan ajian Waringin Sungsang. Jadi bisa diukur betapa tingginya ilmu Panembahan Pasupati, gurunya Ki Jara itu. Tapi dengan begitu, kau menanamkan bibit permusuhan dengan perguruan Padepokan Gunung Sabah. Kalau Panembahan Pasupati sampai celaka, murid-muridnya tentu akan menuntut balas. Aku tidak peduli. Kalau mereka dendam, akan aku ladeni. Iya, terserah kau. Guru, sebaiknya kita bercocok tanam secara tumpang sari. Ya, itu sangat baik. Sebab setiap jengkal tanah dapat dimanfaatkan secara penuh. Guru, Ya. Kakang Ki Jara dan Lugina berada di mana sekarang? Di Gunung Gede. Di Gunung Gede. Ya. Apakah mereka di sana mendirikan perguruan atau memperdalam ilmu untuk membalas kekalahannya kepada Brahma? Kalau Ki Jara dan Lugirna berniat untuk membalas dendam kepada Brahma, aku sendiri yang akan menghajar mereka. Ya, Guru benar. Sebab Ki Jara dan Lugina yang salah. Sehingga mereka harus menerima hukuman. Iya. Mengasingkan diri ke sebuah gunung yang sunyi dan terpencil. Iya. Oh, ada apa itu, Guru? Pohon besar itu roboh, tumbang ke tanah. Kita kedatangan tamu. Tamu? Ada apa, Guru? Tenang murid-muridku, tenang. Kita hanya kedatangan tamu. Kenapa tamu itu tidak sopan? Datang bukannya unjuk salam, melainkan membuat kerusakan dan keributan, merobohkan pohon-pohon besar. Tenanglah, kita tunggu siapa yang datang. Panembahan Pasupati! Nah, itu tamunya sudah datang. Oh, perempuan. Cantik lagi. Pakaiannya merah-merah, menyala. Selamat datang di Gunung Sabah, Nona yang ramah tamah. Gunung Sabah ini harus dikosongkan. Ya, kalian harus pergi semuanya. Sebab aku akan tinggal di sini. Nona yang gagah. Lasmini. Namaku Lasmini. Nona Lasmini yang gagah. Kenapa kami diusir? Sudah aku katakan, aku akan tinggal di sini. Kalau sekedar mau tinggal di sini, amat mudah. Tinggal di sini bersama kami. Atau Nona boleh memilih tempat lainnya, sebab Gunung Sabah ini cukup luas. Masih bisa menampung penduduk dalam jumlah yang banyak. Baik, kau dan murid-muridmu itu boleh tetap tinggal di sini. Tapi harus tunduk kepadaku. Kau, Panembahan Pasupati, kau jadi pelayanku. Dan murid-murid kau jadi budak. Budak aku. Tenang murid-muridku. Nona Lasmini. Di balik semua yang Nona katakan itu, saya menangkap sebuah maksud. Yaitu Nona bermaksud akan membuat kekacauan di padepokan kami ini. Bagus. Kau ternyata seorang panembahan yang memiliki otak yang cerdas. Dapat dengan cepat menangkap maksudku. Bila demikian, dengan sangat terpaksa, saya atas nama pimpinan Padepokan Gunung Sabah menolak mentah-mentah kehendak Nona itu. Juga, saya tidak mengizinkan Nona untuk tinggal di wilayah Gunung Sabah ini. Baik, kau menolak. Aku memaksa. Nah, kau mau apa? Kau menghina guru kami. Rupamu cantik, badanmu bagus, pakaianmu mentereng. Sayang, otakmu miring. Raksadewa! Ya. Aku malas mengotori tanganku dengan krojo-krojo macam tikus sawah seperti itu. Bereskan semuanya. Baik.
Murid-murid perguruan Gunung Saba yang hebat-hebat. Mari kita bermain-main. Ternyata perempuan Sinting itu membawa teman. Seorang laki-laki, berbadan kekar, wajahnya angker, suaranya mantap, dan sinar matanya menakutkan. Hebat sekali orang itu. Dikeroyok oleh murid-muridku yang rata-rata memiliki kepandaian besar. Sedikit pun tidak terdesak. Bahkan dapat menyerang dengan cepat. Mengapa pertarungan itu bergeser terus? Menjauhi tempat ini. Dan bukan murid-muridku yang menyebabkan bergesernya pertarungan itu. Tapi orang itu. Raksa Dewa yang memancing murid-muridku untuk menggeser tempat pertarungan. Apa maksudnya? Maksudnya, agar kita dapat bertarung dengan leluasa. Lasmini. Murid-muridmu terpancing untuk bertarung menjauhi tempat ini. Temanku, Raksa Dewa, memang sengaja berbuat begitu. Supaya kita bisa bertarung dengan bebas tanpa diganggu oleh kroco-kroco itu. Perempuan perusuh. Panembahan Pasupati. Sudah saatnya kau mengakui aku sebagai tokoh rimba persilatan nomor 1. Ya, kau nomor 1. Nah, beres bukan? Tidak ada masalah lain, bukan? Sebab aku sudah mengakui bahwa kau nomor 1. Berdebah! Panembahan tua bangka! Kau menghina aku! Meremehkan aku! Tidak, sama sekali tidak. Kau memang hebat dan pantas menjadi tokoh nomor 1. Kau bicara seenaknya. Seperti memberikan kue jajan kepada anak kecil yang menangis, merengek-rengek. Loh, kau minta diakui sebagai tokoh nomor 1. Ya, aku mengakuinya. Selesai, bukan? Baik, kalau kau mengakuinya. Duduk, bersimpuh di tanah, dan menyembah aku. Cepat, kau harus menyembah aku. Untuk mengakui kehebatan orang lain, tidak harus dengan menyembahnya, bukan? Tidak, kau harus menyembah aku. Jago nomor 1 tidak pernah memaksakan kehendak. Seperti Brahma Kumbara. Dia tidak pernah memaksakan kehendak supaya semua orang mengakui dia tokoh nomor 1. Tapi semua orang tanpa disuruh mengakui Brahma sebagai tokoh nomor 1. Nah, seperti itulah seharusnya setiap tokoh bersikap. Aku bukan Brahma. Lasmini adalah Lasmini. Inilah caraku. Cepat, kau menyembah aku. Atau aku pecahkan kepalamu. Papo. Kau sudah melewati batas, Lasmini. Baiklah, aku minta bukti. Nah, kenapa tidak dari tadi kau ngomong begitu? Pakai putar-putar, ngomong ke sana kemari. Bersiaplah Panembahan Pasupati. Hari ini, kedudukan kau sebagai tokoh kelas 1 runtuh oleh aku, Lasmini. Hias! Cukup, Pasupati. Pertarungan tangan kosong tidak perlu diperpanjang. Sebab hanyalah merupakan basa-basi belaka. Sekarang, mari kita tingkatkan dengan penggunaan senjata. Silahkan. Aku tidak peduli apakah kau punya senjata atau tidak. Tapi aku akan menyerang kau dengan lontaran bunga anggrek jingga. Silahkan. Tahanlah jurus kembang 1000. Ciat! Hebat. Dia bisa berjumpalitan di udara. Seranganku semuanya lolos. Tak satu pun bunga anggrek mengenai tubuhnya. Kenapa berhenti? Hah? Apakah bunga anggrek jingga itu sudah habis? Kau memang hebat, Panembahan Pasupati. Dengan gemilang kau menjinakkan jurus kembang 1000 yang paling aku banggakan. 40 buah bunga anggrek jingga yang aku berondongkan pada kau, tak satu pun yang kena. Bahkan sebagian besar kau tangkap dengan tangan kosong. Hebat. Kau benar-benar hebat. Tidak semuanya lolos, Lasmini. Lihat bajuku dan celanaku ini. Robek 3 tempat.